Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Februari Sagalia Talato, NIM 18.17029 dari Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan tentang tutorial lab dari Lab Exchange ya, Harvard University. Untuk langkah-langkahnya langsung saja kita buka laman Lab Exchange-nya. labexchange.org, kemudian akan muncul dashboard seperti ini. Kita klik library. Oke, ada banyak sekali simulasi dan tutorial yang ada di sini. Ada pathway juga dan lain-lain. Kita akan mencoba salah satu tutorial, yaitu enzim restriksi. Temukan ini enzim restriksi, kita klik. Kita bisa langsung mulai dengan mengklik start simulation. Oke, kita memilih untuk levelnya, kita pilih level 1 saja. Kita klik start simulation. Ini untuk konteks. Jadi sebelum mulai, kita akan menunjukkan dari proses enzim restriksi. Akan menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA di 2 plasmid untuk memproduksi fragmen. Kemudian ini ada yang harus diketahui sebelum memulai kegiatan laboratorium. Ini untuk pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kemudian ini ada pengertian dari pekan R dan PRA plasmid itu sendiri yang akan kita gunakan. Oke, ini pekan membawa RFP promotor dari expression. Kemudian ada PRA plasmid membawa gen yang membuat bakteri resisten terhadap antibiotik amoxicillin. Dan Arabinose aktivator arasi. Kita klik next section. Untuk ke step selanjutnya, untuk material, bahan-bahan yang kita gunakan ada reagen, ada buffer, kemudian pekan dan PRA plasmid solution, ada enzim restriksi, ada DH2O, ada mikropipetnya beserta tip box, kemudian ada tub-tub kosong yang akan kita gunakan untuk meletakkan reagen. Ini sudah dilabeli ya, ada A plus tub, amin tub, K plus tub, dan K min tub. Kemudian ada peralatan pendukung, ada microcentrifuge, ada tempat sampah, ada floating tube rack, ada freezer, ada water bath, ada ice bucket, tempat kita meletakkan reagen-reagennya. Oke, selanjutnya kita klik next section. Ini untuk prediksi. Ini pekerjaan yang akan kita kerjakan. Di sini ada pertanyaan, akan dihasilkan berapa fragmen dari penggunaan enzim restriksi BAMH1 dan HN3. Ini ya, ada BAMH1 dan HN3. Untuk pekan R, plasmid pekan R, karena ini plasmidnya berbentuk sirkular, kita potong dengan 2 enzim restriksi, maka akan menghasilkan tentunya 2 fragmen. Begitu pula dengan PRA, ini dipotong dengan BAMH1 dan HN3 juga akan menghasilkan 2 fragmen. Kenapa 2 fragmen? Karena plasmidnya ini sirkular. Beda lagi nanti ketika plasmidnya linear, ketika dipotong dengan 2 enzim restriksi, maka akan menghasilkan 3 fragmen ya. Jadi 3 fragmen. Nanti di hasil elektroforesis juga akan menghasilkan 2 fragmen untuk plasmid sirkular ini di hasil akhir nanti. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, ini ukuran dari fragmennya. Jadi akan terbentuk ya, setelah dipotong tadi akan menghasilkan fragmen yang pendek dan fragmen yang panjang. Untuk pekan R, kan kita mulai dari yang pendek saja dulu. Untuk yang pendek ini ada 807 ya. Kita tahu dari keterangan di sini ada 807 base pair fragmen pendek. Kemudian yang fragmen panjang ini kita nggak tahu, tetapi bisa diketahui dari hasil pengurangan. Ini keseluruhan panjang base pair si plasmid ini dikurangi dari yang kita potong. Jadi 5512 kita kurangkan dengan 807. Hasilnya 4705 base pair.
Kita ke PARA juga sama yang pekan R ini. Fragmen pendek 377, fragmen panjangnya hasil pengurangan dari 4872 dikurangi 377. Hasilnya 4495. Oke, kemudian apa saja komponen di setiap fragmennya? Kita bisa lihat ya. Tadi kita mulai dari yang pekan R fragmen yang pendek. Jadi kita mulai dari fragmen pendek. Langsung kita lihat saja di sini ada PBAD dan RFP. Kita masukkan PBAD dan RFP. Kemudian untuk fragmen yang panjang hanya ada satu ya, ada kan R saja, kan R. Kemudian untuk yang PARA, yang fragmen pendek ini enggak ada, maka kita tulis nojin. Dan yang fragmen panjang ada 3 ya, ada ampere, ada ori, ada arase. Kita lihat warna-warnanya. Ada ampere, kemudian ori, kemudian arase. Kita klik sudah, next section. Ini untuk protokol-protokolnya, mulai dari men-set temperatur pada water bath, kemudian men-set volume pada P20 micropipet dan seterusnya, sampai menyimpan tubnya di dalam freezer. Kita klik start simulation untuk langsung memulai. Di sebelah kanan ini adalah protokol-protokol yang harus kita ikuti. Untuk yang pertama, kita men-set dulu water bath-nya. Jadi sebelum kita melakukan inkubasi, kita set dulu water bath-nya. Oke, sudah, kemudian kita close. Dan kalau sudah tersentreng seperti ini, maka pekerjaannya sudah selesai ya, dilaksanakan. Kita ke step berikutnya, next. Oke, kemudian kita ambil micropipetnya, kemudian kita set volumenya menjadi 4. Ini dari 2 kita klik, kita set menjadi 4. Oke, sudah 4, kita klik save volume. Selanjutnya kita select P20 tape. Oke, ini tape-nya kita open, kemudian kita pindahkan micropipetnya untuk mengambil. Oke, sudah, kita tutup dulu, kita next. Move restriction buffer to interactive end. Oke, kita akan mengambil buffer, kita taruh di rak-nya dan kita buka. Kita pindahkan lagi micropipetnya, kemudian kita ambil dengan menekan 1 kali. Ini sudah terambil, kita tutup. Kemudian kita masukkan larutan buffer ini ke dalam tube couplers ya. Ini tube couplers, kita buka, kita masukkan larutannya dengan menekan 2 kali. Oke, udah, kita tutup dan kita buang tape-nya. Kita klik, arahkan ke trash, tempat sampah, kemudian kita klik ejective untuk membuang tape-nya. Oke, kita klik next. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama lagi. Kita buka tube-nya, kita ambil, kita tutup, kemudian kita follow the micro. Kamin tuh kita masukkan. Oke, kita buang. Kita buang tape-nya. Jadi sama ya, tadi di K plus tube, Kamin tube, sekarang A plus tube sama. Kita ambil tape yang baru, kita tutup lagi, kemudian kita buka buffernya.
kita arahkan, kita ambil, tekan satu kali, kita tutup, kita buka A plus tube, kita buka, kita masukkan, oke, kita buang, kita tutup, oke. Kemudian masih cara yang sama, kita ambil, kemudian kita ambil buffernya lagi, satu kali, kita tutup, kemudian masukkan ke amin tube ini, kita arahkan ke amin tube, tekan, masukkan urutannya, kita tutup amin tube, dan kita buang tipnya. Oke, ini sudah tersentang semua. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengganti ya. Jadi ini kita ambil 4 microlight dari PKN Plasmid K, dari K tube ke K plus tube. Ini kita pindahkan dulu, buffernya kita kembalikan ke rak, kemudian kita pindah ini PKN R ya, ini ya, berarti kita pindah sini, kemudian kita ambil lagi tipnya, masih di 4, kita buka, kita ambil larutannya, kita tutup, kemudian ini dimasukkan ke K plus tube, kita buka tube K plus, kita masukkan, oke, kita tutup, kita buang tipnya, eject tip. Masih cara yang sama, kita ambil lagi untuk di kamin tuh. Kita buka lagi, kita ambil, kita tutup, kita buka kamin ini ya, kamin, kita masukkan, kita tutup, oh ya, baru mau dibuang, eject tip. Sekarang kita tambahkan PARA, ambil tipnya dulu saja, tutup. Ini ya, PARA Plasmid ini sudah selesai. Pekan kita kembalikan lagi. Untuk PARA kita pindahkan dari ice bucket ke rak ini, kita buka, sudah buka, ternyata jaringan. Ini masih oke lah. Sudah ya, kita tutup, kita masukkan ke A plus tube ini, A plus tube, kita buka. Oh, jaringannya nggak mau lagi, nggak mau buka. Sekarang di nih, sekarang perintahnya amin ini A plus tube, oke, masukkan dulu, udah, kita tutup, nggak mau ya, oke lah, aneh, sudah diejek tapi nggak mau keluar tipnya karena jaringannya, mohon maaf. Ini nggak mau nutup. Oke, ini sudah, ini untuk buka lagi,
stabil ya teman-teman. This pipet already has tape attached, tapi belum nempel, nggak ada. Oke, sudah nempel ya, tapi oke muncul. Oke, mohon maaf jaringannya kurang stabil. Kita ambil lagi PRA-nya, kita buka dan kita ambil. Gimana ini kecil? Oke, ini sudah terambil. Oke, jaringannya lemot. Sudah diklik bukan, belum buka. Kita masukkan ke Amin. Nggak mau juga. Juga sudah ditinggal mau nutup. Oke. Belum buka tapi. Dan kita cek volume ya, memang jaringan saya agak lemot. Dari menjadi 2, kita kembalikan lagi menjadi 2, kita klik set volume. Selanjutnya ini 2 mili restriction, ini PRA kita kembalikan. Kemudian ini mau nutup, diklik tutup. Oke, jaringan saya mohon maaf. Oke lah, kita ambil restriction enzimnya, kita taruh di rak, kemudian kita ambil tipnya lagi. Nggak mau kebuka juga, jaringan. Already tape attached. Oke, di sini keterangannya tipnya sudah nempel, tapi kok gambarnya nggak ada. Open solution, itu sudah kita klik, nggak mau. Ini sudah terambil ternyata. Kita masukkan ke couplers tube. Ini kita couplers tube sudah di ini, juga nggak mau buka. Oke, kita buang tape-nya, ejected. Kita ulangi cara yang sama. Kita taruh di A plus tube. Ini sudah di eject, nggak ada menu ejectnya. Oke, hilang sendiri. Kita ambil lagi tube-nya, tape-nya, kita ambil engine restriksi. Sudah buka belum? Terus open, tapi diklik open nggak mau open. Open. Sudah terambil belum? Oh, sudah terambil. Kita masukkan ke A plus tube. A plus tube ini kita buka. Ini malah kebuka, masih kebuka aneh. Kita buka A plus tube, kita masukkan. Oke, kita buang ke trash ejected. Kembalikan dulu ini tutup. Oke.
suspend 2. Oke, sekarang kita masukkan kodes ya, air suling. Ini decelerator kita ambil, masih 2 mili, kita tidak perlu ubah. Kita ambil tipnya, kita tampilin ini bisa. The pipette already, ini ditutup nggak mau. Oke. Kita buka, kita masukkan, kita ambil. Oke, ini sudah terambil ya. Kita masukkan ke amin tube ini, kita tutup, nggak mau ya, sudah diklik nggak mau nutup. Oke, entahlah, kita klik lagi, sudah masuk ini, masuk belum? Udah masuk. Oke, kita tutup. Nggak mau, kita taruh sini aja dulu. Kita ikutin protokolnya aja teman-teman. Jadi protokolnya sudah oke, tapi gambarnya tuh masih. Nah, kita buang tipnya, tapi ini tipnya masih nempel karena jaringan saya jelek. Kita buka tipnya, kita pasang tipnya yang baru lagi. Tahu ini udah kepasang belum ya? Kita ambil lagi. Oke, ini sudah kepasang, kita ambil yang baru. Ya. Oke, berarti kalau ada oke, I see. Udahlah, karena jaringannya jelek. Kita masukkan ke Kamin tube. Oke, sudah. Kita tutup. Nggak mau nutup. Kita eject. Oke, ini stepnya sudah kita masukin semua. Langkah selanjutnya kita mencentrifuge, kita kembalikan deceleratornya dulu, dan kita centrifuge semua tube ini. Kita buka dulu centrifuge-nya dan kita pindahkan. Sini, nggak mau tuh, ya telat. Kita masukkan semua tube-nya. Oke, selanjutnya kita seimbangkan tube-nya. Oke, sudah balance. Dan kita tutup. Kita set ya, ini 10 detik. Kita klik start. Oke, sudah. Adjustment open the measure by selecting ya. Oke, kita pindahkan tube-nya ke rak-rak ini. Ini sudah di centrifuge. Move the solution tube into the floating solution rack. Kita pindahkan ke rak tube yang tadi telah di centrifuge ya. Selanjutnya, ini microfiche selanjutnya belum ditutup. Oke, sudah. Di sini belum nutup, tapi di sini sudah ternyata. Oke lah, kita next. Select the water bath. Oke, kita open water bath-nya, kemudian kita masukkan rak ini semuanya berisi lautan tadi. Kita klik, kita tutup. Selanjutnya kita timer. Timer 1 jam ya. Kita set to 1 hour, 1 jam.
kita klik start. Oke, when time up. So kita nunggu 1 jam. Oke, ya kita tunggu sebentar. Ya, 1 jam banget ternyata. Oke, kita tunggu. Ya, jadi mohon maaf ya, ini sinyal saya kurang bagus karena di kosan. 4, 3, 2, 1. Oke. Remove, kita ambil, kita taruh, kita next. Nah, kita masukkan ke dalam freezer. Kita buka freezernya, sudah terbuka tapi di sini belum buka. Kita pin, oh lepas. Sudah di open, tiba-tiba pindah ke sini. Freezer. Oke. Close, sudah di close. Jadi pintu yang terbuka sama yang tertutup nggak tahu ya yang mana. Karena yang penting inilah protokolnya sudah ini, karena ini juga belum ketutup. Kalau tulisannya di atas, ini harusnya kebuka, ini di bawah tapi kotaknya masih kebuka, aneh. Oke lah, kita next. Oke, ini untuk hasil-hasilnya. Ini pekan R di panjang 807, fragmen yang pendek tadi. PARA ini fragmen yang pendek juga. Kemudian ini 4705 pada pekan ini fragmen yang panjang yang terbentuk. Nah, ini hasil dari elektroforesis. Ini laddernya. Kemudian bisa kita cek ya tadi. Yang K plus ini adalah yang kita beri, yang plus baik K plus maupun A plus ini yang kita beri dengan enzim restriksi, akan menghasilkan 2 fragmen. Ini ya, ada 2 band yang terbentuk. Di sini ada tadi yang pekan R 807 dan 4705. 807, 4705. Ini fragmen yang pertama di sekitar 807. Kemudian fragmen yang panjang ini di 4705 di daerah sini ya, 4000 ke atas ini di sini. Kemudian yang K min ini adalah yang kontrol, tadi kita tidak beri enzim restriksi, kita beri dengan akode saja. Maka hanya 1 band yang terbentuk, yaitu di 5500. Karena ini penjumlahan ini 5500 ya tadi, panjang satu DNA sirkular plasmidnya. Kemudian ini yang A plus ini yang PARA, ini 377. Ini di sini di bawah 400 ya, ini bandnya 400 di sini. Kemudian yang kedua fragmen yang panjang 4495, 4495 di area sini. Oke, kemudian yang amin adalah yang kontrol. Oke. Kita next. Now sekarang can we combine to create a new recombinant plasmid A plus. yang untuk membuat rekombinan A plus ya. Oke, kita next.
section, ini ada reflection. Apa tujuan dari simulasi ini ya, untuk mengetahui ya bagaimana si enzim restriksi ini mendigest. Kita klik C, kemudian submit. Oke, benar. Selanjutnya tujuan dari inkubasi atau heating di 37 derajat tadi di inkubator ini bukan untuk pengembangan, bukan. Kemudian ini untuk fungsi ya, supaya enzim restriksinya berfungsi dengan baik pada suhu itu. Kita klik submit transfer. Oke, benar. Kemudian ada lagi ini mengapa kita menambahkan enzim reaksi yang sama, baik itu tekanan varian plasmid ya, tentunya untuk ini ya, agar membentuk potongan sticky end di fragmennya di kedua plasmid tadi. Submit. Oke, benar. Kemudian yang keempat ini ada, kenapa kamu spin? Oke, di microcentrifuge tadi setelah menambahkan larutan-larutan tadi kan kita centrifuge ya, untuk tujuannya untuk mengkoleksi sampelnya. Submit. Kemudian apa tujuan dari kamin dan amin tadi? Kamin amin tadi kan ini ya, yang tidak diberi enzim restriksi ya, untuk kontrol ya, berarti this superior control to show impact ya, untuk melihat efek dari enzim restriksi tadi yang tidak terpotong. Tadi kan di apa namanya, elvo-nya hanya satu, yang baik kamin maupun amin ini satu, apa namanya, satu fragmen atau satu band saja yang terbentuk. Feedback berapa confident ya, very confident ya, meskipun meskipun tadi aduh jaringannya sudah dibuka tapi nggak mau buka. Oke, sudah selesai semua. Kita next section. Ini summary, kesimpulannya. Jadi kita bisa belajar banyak dari perform apa namanya, enzim restriksi, bagaimana enzim restriksi bekerja. Kemudian kita menggunakan mikropipet tadi, meskipun ya karena jaringan ya, maaf. Kemudian ini mengontrol sampel, men-set apa namanya, sampel yang enzim eksperimen, dan kontrolnya yang eksperimen tadi yang kita beri restriksi ya, yang K+ dan A+ ya. Kemudian yang kontrol amin dan kamin. Kemudian kita membalance dan mengoperasikan microcentrifuge. Jadi ketika mengoperasikan centrifuge harus apa namanya, balance, harus seimbang peletakan tub-tubnya supaya nanti tidak menimbulkan suara dan merusak si centrifuge-nya. Kemudian kita menjelaskan efek dari apa sih tujuan temperatur tadi di inkubasi terhadap enzimnya. Ini ada mempersiapkan water bath-nya, kemudian menyimpan dalam es untuk reagen-reagennya, mencampur larutan-larutannya untuk mendapatkan digesti atau enzim restriksi yang lengkap yang telah bereaksi. Kemudian ini display. Oke, kita mengontrol solution tube-nya juga dan yang eksperimennya. Kemudian mengkoreksi tadi ya, harus mengecek apakah sudah balance atau belum. Oke, simulation kita sudah selesai. Oke, demikian untuk tutorial yang enzim restriksi digest untuk yang level 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan jaringan yang kurang mendukung. Ini di end simulation aja masih belum mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.